Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back. Let me introduce myself. My name is Afifah Nur Aisyah from Group 2 with student ID number 2020603047 from International Class Islamic Banking Syariah 2020. Today, I will explain about manajemen pengumpulan zakat. So, let's move to the explanation. Manajemen pengumpulan zakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat untuk mengkoordinasi, mengelola, dan mengawasi usaha-usaha individu untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sedangkan pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pada kegiatan pengumpulan zakat, para muzaki atau orang yang wajib berzakat dapat menyetorkan zakat, infak, dan sodakonya kepada pengelola Badan Amil Zakat atau BAS dan lembaga amil zakat atau LAZ melalui 3 metode berikut. Yang pertama adalah muzaki melakukan penyerahan zakat langsung kepada pengelola BAS. Yang kedua yaitu langsung melalui transfer ke rekening BAS. Dan yang ketiga adalah melalui petugas yang mendatangi muzaki. Adapun 4 konsep yang dapat digunakan dalam manajemen pengumpulan zakat, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan adalah tahap awal dalam melakukan fungsi manajemen. Suatu perencanaan dilakukan dengan menggunakan pemikiran-pemikiran atau gambaran tentang apa yang harus dilaksanakan di masa yang akan mendatang. Keputusan yang diambil mengandung 2 unsur, yaitu pedoman dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam suatu organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat, sumber daya manusia, wewenang, dan sebagainya untuk menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan standar. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, sodakoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Ada 3 strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu yang pertama, pembentukan unit pengumpulan zakat. Yang kedua adalah pembukaan counter penerimaan zakat. Dan yang terakhir adalah pembukaan rekening bank. Manajemen yang dilakukan Basnas dalam pengumpulan zakat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat agar masyarakat mau berzakat dan beramal. Salah satu media pemasaran yang dilakukan adalah melalui periklanan seperti brosur, koran, majalah, dan media cetak ataupun elektronik lainnya. Yang kedua adalah strategi penghimpunan dana atau fundraising. Beberapa contoh yang strategi penghimpunan dana zakat lakukan adalah yang pertama, zakat melalui sistem penggajian. Yang kedua adalah zakat via e-card. Yang ketiga adalah zakat via pembayaran daring. Yang keempat adalah zakat via layanan perbankan syariah. Dan yang kelima adalah zakat via counter. Yang terakhir atau yang ketiga adalah strategi penyaluran dan penggunaan dana zakat. Tujuan dari pendistribusian dana zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya dalam aspek ekonomi sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Yang
pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kelompok muzaki dan menurunkan jumlah mustahik. Okay, I hope the material that has been conveyed can be useful, and I really apologize if I made a mistake. To Allah I ask forgiveness. I will say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.